Haleluya. Shalom semuanya teman-teman. Adik-adik kok teman-teman sih. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Amin. Enggak ada yang jawab nih kayaknya. Iya, enggak ada. Luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sore hari ini kembali kita dalam ibadah sekolah minggu kita. Mari ada yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tante undang semuanya untuk bangkit berdiri dengan semangat yang baru kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semuanya bangkit berdiri, semuanya lipat tangan sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita menyembah Tuhan, kita mau buka di dalam doa ya Dedek. Mari semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kembali dalam ibadah online kami Tuhan. Biarlah Tuhan saat sore hari ini kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat setiap pujian kami, lewat setiap penyembahan kami Bapa. Biarlah Tuhan, hadirat Tuhan boleh ada berada di tempat kami masing-masing dan kami percaya Tuhan kalau saat sore hari ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sore hari ini Tante dan Om Marcel di sini akan mengajak adik-adik semua yang ada di rumah. Mungkin udah lama sekali kita nggak menari buat Tuhan. Biasanya kita suka ngumpul ibadah di gereja, kita menari bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu ya. Tapi saat hari ini biarpun kita berbeda tempat, tapi kita sama-sama menari buat Tuhan. Haleluya. Siap ada yang di rumah menari buat Tuhan? Yang sudah siap boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Coba Tante mau dengar suaranya ya. Apa kabarnya sore hari ini dari semua yang ada di rumah? Yesus di hatiku selalu mantap. Iya. Coba tepuk Yesus. 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 Yes, yes, yes. Kayaknya belum kompak ya. Yang di sini juga yang di rumah sekali lagi ya. Tepuk Yesus. 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 Yes, yes, yes. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Haleluya. Telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan hidupku tenang, selama berada, namanya dimuliakan. Sekali lagi ya. Sudah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan hidupku senang, selalu relakan, namanya dimuliakan. Siap semuanya ya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan senang, selalu relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
suka-sukamu Tuhan, Haleluya. suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kita menari buat Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari adik sama di rumah, kita mau memuji Tuhan kita mau menari buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita adik-adik? Amin. Wah, pastinya masih semangat ya. Nah, Haleluya. adik-adik, tiba saatnya siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Amin. Mari walaupun kita di rumah, tetapi percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan lagu pujian kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Bapa, oh Bapa yang baik, selalu menjagaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu bersamaku. Kau angkat kayu bila ku jatuh. Kau menolongku. Ku
syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Bapa yang baik, selalu bersamaku setiap ku mengasihimu. Syukurku buat kebaikanmu, ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Kau jadikanku berharga di matamu.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hidup kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Dan buat tante yang ada, Engkau pakai, Engkau berkati. Biarlah setiap firman Tuhan itu bisa kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat om-om, tante-tante yang sudah memimpin kita masuk dalam hadirat Tuhan. Berapa banyak kita yang diberkati lewat pujian tadi, boleh lambaikan tangannya, haleluya. Siapa yang tadi bersuka cita menari buat Tuhan, ayo. Tadi disuruhnya menari, bukan menari. Kalau orang menari itu biasanya orang yang lagi sedih atau orang lagi senang? Hah? Ada enggak orang lagi sedih menari? Enggak ada ya. Orang yang menari itu pasti hatinya lagi senang. Nah, oke. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Sudah siap dengar firman Tuhan? Katakan yes, amin. Yes, amin. Yuk. Nah, minggu yang lalu masih ingat ceritanya? Ya, Yesus, kebangkitan Yesus ya, membangkitkan kasih dari siapa? Simon Petrus yang tadinya kasihnya yang mulai diragukan, tetapi kebangkitan Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus. Akhirnya Simon dia benar-benar mengasihi Yesus ya. Nah, hari ini tante masih cerita-cerita tentang seputar penampakan Yesus setelah dia bangkit. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, ternyata waktu berita Yesus mati di salib itu membuat murid-murid semuanya sedih ya. Beberapa minggu yang lalu kita dengar firman Tuhan, murid-murid kembali kepada pekerjaan yang semula, menangkap ikan ya, sampai mereka tidak mendapat apa-apa. Nah, kemudian Petrus dia ya, Tuhan ingatkan kembali tentang kasih Tuhan. Nah, hari ini tante mau ingatkan kalian tentang cerita firman Tuhan, bagaimana ketika Yesus mati di salib, ternyata murid-murid itu sedihnya luar biasa ya. Kenapa? Karena mereka anggap Yesus itu adalah idola mereka. Yesus itu pengharapan mereka. Jadi sekarang Yesus sudah mati, berarti mereka pikir sudahlah, tidak punya harapan lagi, begitu ya. Untuk apa jadi murid Yesus? Tidak ada guna lagi. Nah, satu ketika ada 2 orang murid Yesus, mereka berpikir demikian, Yesus sudah mati. Kalau begitu ngapain kita ikut Yesus? Yuk kita balik kampung. Nah, ada 2 orang pergi ya dari Yerusalem, mereka balik kampung. Kampungnya yaitu di Emmaus. Di mana? Di Emmaus. Mereka pikir ngapain kami di sini terus? Ngapain kita di sini? Yuk kita balik kampung be. Mending kita di kampung bisa nyangkul, bisa berladang, atau kita bekerja yang lain. Ngapain ikut Yesus? Yesus sudah mati di salib. Akhirnya dengan muka sedih karena tidak punya lagi pengharapan, Yesus sudah mati. Mereka balik kampung. Di tengah jalan mereka bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol ya. Mereka ngobrol. Tiba-tiba adik-adik, apa yang terjadi? Tiba-tiba Yesus menampakkan diri. Yesus nimbrung, mereka jalan berdua, tiba-tiba Yesus berdiri di antara mereka. Lalu Yesus ngomong, apa sih yang kamu ngobrolkan? Apa yang kamu bicarakan? Lalu salah seorang murid Yesus pada waktu itu ngomong begini, apakah engkau satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi saat ini? Ya mungkin waktu itu berita tentang kematian Yesus di salib itu viral ya. Viral, semua orang tahu. Jadi
waktu Yesus bertanya, mereka tidak tahu itu adalah Yesus. Mereka tidak kenal itu Yesus. Karena Yesus bangkit ya dengan tubuh kebangkitannya. Lalu mereka ngomong dengan wajah yang muram, dengan wajah yang sedih. Mereka bilang, apakah engkau satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang terjadi? Lalu Yesus ngomong, ada apa rupanya? Ada apa gerangan? Lalu mereka ngomong, iya itu Yesus ya, imam-imam ya. Mereka bawa ke pengadilan, lalu imam-imam menghukum dia mati. Lalu Yesus dengar cerita dari kedua orang itu, menyaksikannya, menyampaikan kepada Yesus. Lalu Yesus, hei kamu orang bodoh. Mereka tidak ngerti itu Yesus. Kamu orang bodoh. Kenapa kamu lamban berpikir? Bukankah waktu Yesus masih hidup dia sudah ngomong bahwa dia akan ditangkap, dia akan diadili, dia akan dibunuh dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lalu mereka ngobrol ya. Mereka masih belum tahu itu Yesus. Lalu sambil berjalan, hari sudah mulai sore, udah mulai gelap-gelap, hampir sampai mereka di kampung mereka. Hampir sampai di tempat mereka ya. Belum sampai di kampung tapi mereka tiba di satu tempat. Lalu tiba-tiba Yesus yang berjalan bersama mereka yang ngomong begini, ya udah sampai di sini ya, aku pamit. Sepertinya Yesus mau tinggalkan mereka lalu pergi. Dua orang itu, hei tunggu dulu Pak, jangan pergi. Ini udah mau malam nih, udah mau gelap. Yuk masuk ke rumah kami dulu, yuk masuk, kita masuk. Tinggallah dulu beberapa hari dengan kami di sini. Lalu akhirnya Yesus juga masuk ke dalam rumah itu. Dan ketika Yesus masuk ke dalam rumah itu, apa yang Yesus lakukan? Tiba-tiba Yesus duduk, lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur. Nah, waktu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, tiba-tiba dua orang murid, hei bukankah itu Yesus? Yang mereka mengenal itu adalah Yesus. Mata mereka yang tadinya tidak kenal siapa Yesus, waktu Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan, mengucap syukur, memecah-mecahkan, lalu membagikan pada mereka, baru mereka, wah itu Yesus. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Mereka penuh sukacita. Dan selanjutnya tiba-tiba Yesus menghilang seperti itu ya. Mereka tidak lagi dapati Yesus ya. Tetapi dari cerita ini kita melihat mereka yang tadinya muram, mereka yang tadinya sedih karena Yesus sudah mati. Sekarang mereka lihat, wah Yesus sudah bangkit, Yesus sudah. Muka mereka tidak muram lagi, tapi mereka bersukacita. Hati mereka berkobar-kobar, senang sekali. Karena sudah berjumpa dengan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Cepat-cepat besoknya mereka balik lagi ke Yerusalem mereka ya. Tidak jadi mereka tinggal lama di kampungnya, mudik, tidak. Tapi mereka kembali ke Yerusalem. Lalu sampai di situ mereka mulai cerita sama murid-murid yang lain. Wow, kami sudah melihat Yesus. Kami sudah bertemu dengan, hati kami bersuka cita. Hati kami berkobar-kobar ketika bertemu dengan Yesus. Lalu mereka mulai ceritakan yang mereka sampaikan kepada orang banyak bahwa Yesus sudah bangkit. Nah dari cerita ini kita melihat ya bahwa kebangkitan Yesus dapat mengubah muka yang muram, yang sedih, tidak punya pengharapan menjadi satu pribadi yang diubahkan ya penuh sukacita, berkobar-kobar ketika Yesus sudah bangkit. Murid-murid tadi sedih, muram, tapi ketika berjumpa dengan Yesus mereka penuh dengan sukacita. Adik-adik, adakah di antara kalian yang hari-hari sedang sedih? Aduh, gimana ini? Tuhan bisa tolong saya enggak ini? Ya, Tuhan bisa tolong orang tua saya enggak ya? Kalian mungkin sedih, kalian mungkin muram mukanya. Tapi hari ini ya, kita harus percaya bahwa Yesus itu hidup. Amin. Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, dan karena dia hidup, dia dapat menolong kita, dia dapat mengubah hidup kita. Yang sedih, yang muram, Tuhan sanggup ubahkan menjadi wajah yang penuh sukacita. Dan kita melihat ya, dua orang murid yang sudah merasakan kehadiran Tuhan,
mereka bisa ceritakan kepada teman-temannya. Adik-adik, kalau mungkin kita punya teman-teman yang lagi sedih ya, yang lagi muram, mungkin kita tidak bisa bertemu langsung ya. Tetapi mungkin lewat video call, lewat telepon kita bisa memberikan kekuatan. Jangan sedih, jangan menolak, karena Yesus hidup. Yesus bisa menolong kita semua. Oke? Itu sebabnya hari ini ya firman Tuhan sampai di sini. Jadi Tante mau kasih tugas buat kalian semua nih. Tugasnya gampang. Tugasnya adalah kalian buat foto ya. Nanti minta tolong papa mama foto. Yang pertama, fotonya mukanya lagi sedih. Muka lagi sedih, lagi muram. Nah, kemudian foto kedua, lagi ketawa, lagi bersukacita, lagi senang, ya. Jadi 2 foto dijadikan 1, ya. Nanti minta tolong papa atau mama di set. Yang separuh muka lagi sedih, muka lagi muram. Yang foto di sebelahnya muka lagi tersenyum, lagi senang, mukanya bersukacita, lagi ketawa mungkin ya. Ngerti ya? Jadi nanti fotonya digabung. Jadi kalau bisa HP-nya dimelintangin, nanti bilang papa mama ya. Sebelahnya foto lagi sedih, lagi muram, sebelahnya lagi foto bersukacita. Ya mungkin tersenyum, mungkin ketawa. Jadi ada beda. Nah, itu tugas kalian ya, supaya kalian ingat firman Tuhan bahwa kebangkitan Yesus, karena dia hidup, dia sanggup mengubah kesedihan kita, kemuraman kita menjadi sukacita. Haleluya. Nah, kita akan menyaksikan ya teman-teman yang sudah mengirim tugas minggu yang lalu. Tugasnya apa? Yuk sama-sama kita lihat siapa yang sudah mengirim. Mari. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Next. Matius 22 ayat 37. Kata Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terima kasih teman-teman. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terima kasih. Oke. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kedua ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37.
Makasih. Oke. Nadi. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus Jawaban Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap hatimu, dengan dan dengan segenap jiwamu dan dengan akal budimu. Amin. Dadah. Siapa lagi? Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasih. 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Amin. Wow, sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman kita, luar biasa ya. Pintar sekali mereka menghafal ayat hafalan, ada yang pakai gaya. Tante ndak ajar lu gayanya, tapi mereka kreativitas sendiri ya. Mereka adalah anak-anak yang kreatif. Jangan lupa buat teman-teman yang belum mengirim ya. Tante ingatkan kembali, ayo minggu depan jangan lupa ya, tugas kita hanya foto. Yang satu di sebelahnya muka lagi muram, lagi sedih, tapi di sebelahnya muka lagi bersuka cita. Mungkin lagi senyum atau lagi tertawa. Gampang kan? Foto nanti minta tolong papa mama edit, digandeng sebelah kanan kayak before after. Lagi muram, lagi sedih, tapi sebelahnya bersuka cita. Oke? Jangan lupa ya, buat adik-adik yang mau memberi persembahan, yang belum bisa ke gereja kumpulkan saja. Ya, setiap ibadah kumpulkan. Lalu setelah nanti cukup banyak mungkin terasa, bisa titip papa mama bawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita mau tutup ibadah kita, mari sama-sama semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ku mau cinta Yesus. Malam hari ini biar kita mau cinta Yesus lebih lagi. Karena Yesus tidak mati ya. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang sanggup menolong kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ayo adik-adik semua nyanyi ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama angkat tangannya. Ya Aba, Bapa, ini
bersyukur Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan sudah menolong ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, memberikan persembahan. Bahkan kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu boleh menguatkan kami, mengajar kami Tuhan. Bahwa ketika kami sedih, ketika kami bermuram, mungkin ada masalah dalam kehidupan kami, kehidupan orang tua kami bersyukur karena Engkau Allah yang hidup, Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah, biar Tuhan memberkati sekolah mereka, berkati juga orang tua yang dengan setia mendampingi anak-anak mereka, memberkati semua guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami akan tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan adik-adik. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Sekali lagi jangan lupa tugasnya ya. Kerjakan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.